Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Purse Immortal Part 4. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan, di mana kini memperlihatkan Lin Er dan Liang Xi yang tengah berlari. Mereka nampak sangat ketakutan akan kekuatan monster kalajengking yang sangat luar biasa. Pukulan yang sangat mengerikan bahkan membuat Liang Xi menjadi sangat terkejut. Tanya itu, Liang Xi juga mulai curiga akan monster kalajengking yang memang berasal dari Yunlu Qianjun. Dirinya yang seketika diserang, tiba-tiba ia akhirnya mengeluarkan teknik cengkraman yang bisa memanggil sebuah tanaman hidup. Namun kekuatan cengkraman bukanlah apa-apa dibandingkan dengan api kalajengking. Hal itu terlihat dari monster itu yang memang bisa melepaskan ikatan kekuatan cengkraman dengan sangat mudah. Kondisi yang semakin memburuk membuat Liang Xi berpikir untuk melarikan diri bersama dengan Lin Er. Saat yang sama, sang rubah juga terus menembak untuk memperlambat monster kalajengking itu. Namun kekuatan yang sangat besar akhirnya membuat mereka berdua itu tidak bisa lagi untuk melarikan diri. Dan kini satu-satunya cara yang bisa dilakukan yakni bertarung dengan monster tersebut. Satu persatu serangan Liang Xi mulai ia lancarkan. Namun pertahanan kalajengking yang sangat luar biasa ternyata mampu bertahan, bahkan serangan dari Liang Xi itu tidak ada yang mempan terhadapnya. Lin Er yang melihatnya lantas ia kemudian mulai mencoba dengan kekuatan pedangnya. Akan tetapi serangan dari Lin Er juga tidaklah mempan. Namun Liang Xi tidaklah menyerah. Ia pun kemudian kembali mencobanya dengan terus menyerangnya. Namun api yang berada pada monster kalajengking itu bahkan mampu membuat sebuah pedang menjadi hangus tanpa sisa. Pertarungan yang semakin sengit membuat Liang Xi akhirnya langsung menggunakan kekuatan Rinnegan-nya. Bersamaan dengan itu, tak disangka Lin Er akhirnya terkena serangan dari monster tersebut. Serangan yang sangat kuat bahkan mampu membuat kini Lin Er tidak bisa bergerak dan langsung tak sadarkan diri. Situasi yang sangat mencekam membuat Liang Xi akhirnya tak terima dan maju untuk membalaskan dendam pada monster kalajengking. Akan tetapi saat akan menyerangnya, tiba-tiba Liang Xi tak disangka ia menemukan sebuah pedang yang tertancap pada monster kalajengking. Nampaknya pedang yang tertancap bukanlah pedang biasa. Hal itu dapat diketahui dari kondisi pedang yang utuh dan bahkan tidak terpengaruh oleh api kalajengking. Setelah itu Liang Xi kemudian mengambilnya dan langsung menggunakan pedang tersebut untuk menghajar kalajengking. Dan benar saja, sebuah pedang yang tampak sederhana ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal itu dapat dilihat dari pedang itu yang bisa memotong bagian tubuh dari kalajengking, membuat Liang Xi akhirnya mampu mengalahkan monster kalajengking itu, hingga membuat monster kalajengking akhirnya meledak. 又是魂又是毒的，居然还没被腐蚀。好呀！给我下地狱去吧！
Ledakan yang sangat besar membuat Liangxi menjadi sangat kewalahan dan tidak lagi mempunyai energi kekuatan. Sang rubah yang melihat hal itu menjadi sangat khawatir, membuat sang rubah akhirnya berubah menjadi bentuk manusianya. Tak hanya itu, ia juga mengambil inti dari monster kalajengking dan pedang yang ia temukan. Setelah itu, sang rubah juga langsung menggunakan teknik teleport untuk kembali ke sekte Tianling. 外加泥水大人艺术感觉，这赤炎诛仙的内丹既能纵火，偏命有定端。他既然选择了你， Di sana saat ini memang semua orang tengah menunggu dari Lin Er dan juga Liangxi. Kondisi yang sangat menyedihkan membuat sang guru akhirnya bergerak untuk mengobatinya. 再去将凝水师叔请来，给他们治伤。 Malam harinya Liangxi kemudian terbangun dan ia pun merasa kebingungan dan tak menyangka bahwa ia akhirnya bisa kembali ke sekte Tianling. Di sana Liangxi berpikir bahwa yang telah menyelamatkannya tak lain adalah sang rubah. Tak lama setelah itu, di sana kemudian datang sang guru untuk bertemu dengan Liangxi. 伤势未愈，不用起身。 Di sana Liangxi lantas menjelaskan terkait apa yang sebenarnya terjadi di hutan terlarang itu. Di mana hal itu diawali atas pertarungan dirinya dengan seekor monster kalajengking yang memang berasal dari Yunlu Xianjun. Tanya itu Liangxi juga memperlihatkan sebuah pedang yang ia temukan pada monster kalajengking itu. Namun sang guru nampaknya tidak mengetahui mengenai informasi detail dari pedang tersebut. Dirinya hanyalah bisa merasakan atas kekuatan yang terkandung pada pedang itu yang sangat luar biasa. Sang guru yang hendak pergi lantas memberitahu pada Liangxi bahwa dalam waktu sebulan ke depan itu akan datang para murid dari sekte Yunlu Qianjun untuk melakukan sebuah kompetisi. Dengan itu sang guru mendesak Liangxi untuk segera memulihkan diri. Tak lama setelah itu sang rubah kemudian mulai bergerak dan mengambil pedang tersebut. Tanya itu sang rubah juga memberitahu Liangxi untuk segera memperbaiki pedang tersebut. Nampaknya sang rubah memiliki pengetahuan mengenai pedang misterius itu. Tetesan darah dari Liangxi nampaknya itu merupakan sebuah kontrak darah yang kini akan segera terjadi. Bersamaan dengan itu, sang rubah dan Liangxi juga langsung melakukan perbaikan pada pedang tersebut. Ternyata memanglah benar, pedang yang ada di depannya itu merupakan ada kaitannya dengan Yunlu Xianjun. Hal itu terlihat dari sang rubah yang nampak sangat khawatir jika Yunlu Xianjun memang menemukan pedang tersebut. Waktu demi waktu terus berlalu, perbaikan pedang yang terus dilakukan akhirnya telah selesai, membuat kini pedang dan Liangxi sudahlah menjadi satu kesatuan. Dilanjutkan dengan Liangxi yang mulai menyembuhkan dirinya. Tak memerlukan waktu yang lama, ia pun akhirnya langsung pulih setelah beberapa waktu melakukan sebuah kultivasi. Teknik penyembuhan yang sangat cepat, jelas hal itu sangatlah mengerikan. Tak hanya itu, Liangxi juga berterima kasih pada sang rubah yang memang sedari awal selalu membantu dirinya. Dengan itu ia kemudian berjanji akan memberikan sebuah makanan enak pada sang rubah. Namun koin emas yang tengah habis membuat Liangxi lantas merasa sedih dan meminta pada sang rubah untuk menemukan sebuah bongkahan emas yang nantinya akan ia jual. Mereka yang setuju akhirnya mulai bergerak. 我的伤全好了，多亏了你，小狐狸，或者叫滑鸡、盐水鸭。开玩笑嘛，小乖乖别生气啊。我这钱袋比你的毛都干净，我这铜矿也行啊，好让我有个钱买菜不是？我求你大爷行不行啊？ Keesokan harinya di sekte Tianling, di sana terlihat ketua sekte tengah berbincang dengan guru Liangxi, di mana mereka nampaknya saat ini tengah membicarakan mengenai rencana besar yang kini telah dijalankan. Tanya itu mereka di sana juga terus membicarakan mengenai Liangxi yang semakin kuat. Tak lama setelah itu kemudian di sana datang patriark dari sekte Yunlu Xianjun bersama dengan beberapa para muridnya.
Kedatangan mereka jelas bukanlah sesuatu hal yang baik. Hal itu dapat diketahui dari perkataan mereka yang memang terus melakukan sebuah provokasi. Membuat sang guru yang sudah tak tahan akhirnya mengeluarkan ledakan energi Dauki. Dua energi yang bertabrakan membuat area di sekitar menjadi bergetar. Ketua sekte yang melihat hal itu ia pun langsung menghentikannya dengan menggunakan kekuatan tangannya. 还是尽早拱手让人的好。 Tak hanya itu, ketua sekte juga mulai mengancam para petinggi dari sekte tersebut untuk tidak memprovokasi sekte Tianling. 天灵门行事光明磊落，有那个灵根测试是七的良心。 Tak lama setelah itu, waktu kompetisi akhirnya tiba, di mana kini terlihat semua para murid dari kedua sekte mulai berdatangan. Kompetisi yang telah dinantikan akhirnya dimulai. 在试炼之地偷袭我们的是他。 Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Pers Immortal Part 4. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.